Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjut ke episode 4. Jadi di episode 3 kemarin baru sampai bersihin ini nih, tutup klep ya. Jadi untuk bersihinnya ini pakai sikat kawat ya guys ya, bukan pakai amplas, bukan pakai gerinda. Jadi nanti yang hilangnya cuman kotoran atau apa namanya nih, debu yang udah jadi daki lah di bagian tutup klep ini. Dan nanti kondisinya akan kinclong kembali walaupun nggak seperti baru lah ya. Minimal kalau bersih lebih enak dilihatnya gitu. Oke guys, ini kondisi engine mounting sebelah kiri. Jadi dia udah jebol tuh, ya kan? Yang harusnya karetnya nyambung, ini udah putus semua. Jadi makanya suara mesinnya atau getaran mesinnya itu sangat amat bergetar ya, kerasa sampai kabin, sampai setir dan juga bodi seperti itu. Kalau bodi sih biasanya dari engine mounting yang sebelah kanan. Nah untuk posisi engine mounting sebelah kiri itu di sini ya, di bawah aki. Jadi kalau mau ganti engine mounting sebelah kiri, akinya harus dicopot dulu, baru bisa kelihatan tuh yang namanya engine mounting sebelah kiri. Oke, ini lagi ganti bushing engine mounting sebelah kiri. Jadi untuk engine mounting sebelah kiri ini tuh bisa diganti karet bushingnya doang guys, ya kan? Karena si besi dudukannya itu nggak akan rusak atau nggak akan pernah rusak lah, intinya seperti itu. Kalau mobilnya nggak tabrakan, karena besinya tebal banget. Nah ini yang rusak di bagian karet bushingnya doang. Dan untuk di Project Car 14 ini saya ganti karet bushingnya pakai merek RBI. Jadi untuk engine mounting kiri itu bisa pakai KW ya kan, minimal pakai RBI. Yang tengah bisa juga pakai KW, minimal pakai RBI atau enggak merek Faber. Nah untuk engine mounting yang sebelah kanan itu wajib pakai original. Jadi nggak bisa pakai KW ya. Kalau pakai KW biasanya cepat jebol lagi atau ya cepat geter lagi mesinnya, kena bodi. Oke guys, lanjut. Ini lagi ganti yang namanya seal gentong atau seal transmisi. Jadi seal transmisi di Project Car 14 ini kondisinya sudah getas ya kan, karetnya udah keras. Jadi oli transmisi bocor lewat sini nih, lewat seal transmisinya ini atau seal gentongnya. Jadi untuk seal gentongnya kita ganti baru. Ini pakai yang original. Kemudian untuk karet bootnya juga ini diganti baru ya kan, karena kalau pasang seal gentong tanpa karet boot ya percuma juga, sia-sia juga, karena kan karet boot ini gunanya untuk nahan kotoran, debu segala macam yang masuk ke ke seal supaya karetnya tetap awet seperti itu. Dan ini untuk pokoknya ini di tuas transmisi itu ada part ini. Jadi kalau oli transmisinya bocor, dia bikin belepotan nih, termasuk ke tuas tadi. Jadi tadi tuasnya udah kelumuran oli terus kecampur debu, jadi udah kayak daki kayak begitu. Jadi ya ini harus dibersihkan supaya pertama tampilannya lebih bersih, lebih enak dilihat, dan juga ngobatin bocor seal transmisinya guys. Tuh, iya filter oil lagi. Ira mau diganti yuk. Oke, ini dia engine mounting sebelah kiri yang sudah diganti karet bushingnya doang ya. Tuh. Ini karet bushingnya udah saya ganti baru. Nah, untuk dudukan ini tuh nggak akan rusak. Jadi kalian kalau mau ganti engine mounting sebelah kiri cukup diganti bushing karetnya doang. Jadi nggak usah sama dudukan besi. Kalau diganti sama dudukan besi otomatis harganya lebih mahal. Seperti itu. Jadi dudukan besi ini nggak akan hancur, nggak akan rusak, nggak akan berubah bentuknya kalau mobilnya nggak tabrakan. Karena ini besi dudukannya tebal banget. Oke guys, ini sekitar jam setengah 8 malam. Jadi tadi saya pulang dulu ke rumah. Ini balik lagi udah terpasang semua nih. Jadi untuk blok mesin ini udah dibersihkan. Jadi kondisinya lebih bersih lah ya daripada tadi pertama tuh. Kemudian untuk soket coil ini sudah terpasang semua. Jadi untuk soket coil itu ganti baru.
Selanjutnya intake manifold sudah terpasang, ini nanti diganti baru. Terus nah businya ini udah saya ganti baru juga semua ya. Jadi yang terpasang ini busi baru. Nah ini yang di kotak busi lamanya nih, busi lama. Tuh, udah kotor. Oh. Jadi ini businya kita buang aja. Udah nggak kepake. Ini yang di dalam sudah terpasang busi baru. Nah jadi ini mungkin tinggal nunggu radiator, terus pasang aki, dan juga ngecek kondisi mesin setelah dibenerin apakah masih ada bunyi aneh-aneh. Jadi nanti kita coba mungkin besok ya, karena hari ini udah malam. Jadi ini waktunya istirahat. Nah untuk water pump tuh di bawah. Pokoknya di bagian situ di bawah alternator atau dinamo jalan. Nah ini untuk puli, karet puli ini masih bagus nih. Jadi ini nggak diganti karena kondisinya emang ya saya kira sih itu belum lama ganti ya. Masih bagus. Nah jadi kondisinya seperti ini ya guys. Jadi untuk kabel-kabel semrawut tambahan itu nanti akan saya ganti. Tutup reservoir yang pakai tutup galon warna oranye itu nanti akan saya ganti juga, supaya ya lebih rapi, intinya seperti itu. Oke guys, ini hari berikutnya. Jadi hari ini jadwalnya ngebongkar kompresor AC karena ada suara ngorok di bagian kompresor AC-nya. Dan salah satu penyebabnya dari bearing pinion ini nih. Ini belum terlalu parah sih ya. Cuman kebetulan kompresor AC-nya lagi dibongkar. Nah, kalau misalnya ada yang jual bearing pinion untuk kompresor AC, mungkin akan saya ganti aja. Karena ini lagi dibongkar tuh si kompresor AC-nya. Untuk piston-piston yang ada di dalam kompresor AC ini masih bagus. Belum ada baret segala macam. Jadi mungkin salah satu penyebab bunyi ngorok itu dari oli kompresornya mungkin ya, sama bearing ini. Jadi untuk bearingnya nanti akan saya coba cari dulu. Terus oli kompresornya nanti akan saya ganti pakai oli kompresor baru, supaya saya harap sih supaya ngoroknya hilang ya kan. Kalau enggak ya paling enggak ya berkurang lah seperti itu. Jadi sekarang saya mau jalan dulu nyari yang namanya bearing pinion kayak gini nih. Semoga ada yang jual. Oke guys, ini udah balik lagi ke rumah. Jadi untuk bearing kompresor ternyata nggak ada yang jual. Saya cari di online juga nggak ada. Dan ini jadinya saya beli radiator coolant dan juga radiator baru sesuai requestan pemilik Projecar 14. Jadi pemilik Projecar 14 ini minta untuk radiatornya diganti baru aja, seperti itu. Nah kebetulan radiatornya ganti baru, ya liquidnya atau cairannya juga saya ganti baru juga pakai coolant sekalian. Karena kondisi radiator yang terpasang di Projecar 14 itu udah pakai air keran, jadi otomatis dalamnya pasti kotor nih. Oke guys, sekarang kita lanjut berangkat ke bengkel lagi, balik lagi ke bengkel untuk pasang ini nih radiator. Oke, ini udah di bengkel ya. Ini lagi proses ganti radiator pakai radiator baru dulu. Dan ini bumper depan dicopot tuh. Terus untuk liner fender, nah ini satu, dan yang satunya lagi udah hancur sih. Itu nanti untuk liner fender diganti baru sesuai permintaan dari owner mobil ini. Nah seperti yang saya udah jelasin di episode 1, hal yang gak boleh dilakuin di bumper depan itu adalah nyekrup ya kan, atau ya dibikin rapih lah. Karena kan mungkin klip-klipan di pinggirnya udah nggak rapi, jadi akhirnya ini disekrup cuy. Nah salah satu alasan kenapa nggak boleh disekrup, karena kalau kita mau ganti radiator, bumper depan harus dicopot ya kan. Kalau disekrup berarti ngerusakin dempul dan ngerusakin cat ya kan. Terus ini ada relay ini. Ini malah dibungkus plastik, aduh ampun deh. Jadi kalau ini tujuannya sih bener, supaya nggak kena air
Tapi salahnya ketika air masuk ke plastik ini, airnya nggak kebuang ya kan. Jadi seperti kondisi sekarang, relaynya kerendam air. Bener emang ini ada-ada aja bener yang ngerapiin mobil sebelumnya. Oke guys, karena durasi udah 10 menit, jadi untuk episode 4 segitu dulu aja. Kita lanjut ke episode berikutnya. Oke guys, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.